يا نبي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يوم القيامة. Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat lebih-lebih nikmat kesempatan. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil hijrah. Sadaqallahul Azim. Jangan lupa mencurahkan salawat beserta salam atas junjungan baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang telah diutus sebagai rahmatan lil alamin dan uswatun hasanah. Dialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang beneran yang disinari oleh pancaran iman dan takwa. Dengan kata lain, minaz zulumati ila nur ala siratan mustaqim. Tiga ayat yang berangkai dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 13, Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Tidak diterima taat seorang hamba apabila ia hanya taat kepada Allah, tetapi tidak taat kepada Rasulnya, begitu pula sebaliknya. Tidak diterima taatnya apabila tidak taat kepada Allah dan hanya taat kepada Rasulnya. Taat kepada Allah hukumnya wajib, seperti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintahnya solat 5 waktu, berpuasa pada bulan suci Ramadan dan lain-lain. Dan larangan seperti min khamar, berjudi dan lain sebagainya. Taat kepada Rasulullah seperti menjalankan sunnahnya, meneladani akhlaknya. Barang siapa yang menjalankan sunnahnya, maka ia akan mendapatkan kejayaan. Rasulullah SAW bersabda, Man ahya sunnati faqad ahbani wa man ahbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Tidak diterima solat seorang hamba apabila tidak menunaikan zakatnya, begitu pula sebaliknya.
Tidak diterima zakat seorang hamba apabila bila dia tidak mendirikan solat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 17 rakaat sehari, semalam, dan 17 rakaat itu ada pada diri kita, yaitu solat subuh 2 rakaat menunjukkan roh dan jasmani kita. Barang siapa yang meninggalkan solat subuh dengan sengaja, maka dia di akhirat kelak nanti dia tidak mempunyai roh dan jasmani. Solat duhur 4 rakaat menunjukkan 2 tangan dan 2 kaki. Barang siapa yang meninggalkan solat duhur dengan sengaja, maka di akhirat kelak dia tidak mempunyai 2 tangan dan 2 kaki. Solat asar menunjukkan 4 rakaat menunjukkan 2 mata dan 2 telinga. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka di akhirat kelak dia tidak mempunyai dua mata dan 2 telinga. Sholat maghrib 3 rakaat menunjukkan 2 lubang hidung dan 1 mulut. Barang siapa yang meninggalkan sholat maghrib dengan sengaja, maka di akhirat kelak dia tidak mempunyai postur tubuh kita, yaitu depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, sholat isya dengan sengaja, maka di akhirat kelak dia tidak mempunyai 4 segi postur tubuh, melainkan akan terbentuk seperti sapi atau kambing. Yang ketiga, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la azabillah syadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, dan barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, akan kujadikan dia kafur. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur pula terhadap kedua orang tua. Terhadap kedua orang tua. Tidak diterima syukurnya Rasulullah SAW bersabda, ridullah fi ridwal walidain wa syukhtullahi fi syukhtal walidain. Yang artinya ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua, dan murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Artinya bahwa barang siapa yang menggembirakan kedua orang tuanya, maka Allah memberikan ridho kepadanya. Barang siapa yang membuat marah kedua orang tuanya, maka Allah akan marah kepada kita. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala murka terhadapnya. Orang yang paling hebat di sisimu adalah ibumu. Orang yang tidak melawan kalian di saat kalian emosi, yaitu ibumu. Kau marahi dia, kau bentak dia, kau caci maki dia, kau hina di hadapan temanmu, kau banting kursi di hadapan bantingnya, kau pecahkan kaca di hadapannya, kau tendang pintu di hadapan ibumu. Dia paling sabar menghadapi anak-anaknya. Ibumu terkadang dia mau menangis di hadapan kalian, tapi dia menahan air matanya. Itulah sehingga terkadang kalian melihat matanya berkaca-kaca. Bukan berarti dia mau cengen di hadapanmu, dia takut terlihat cengen. Tidak, akan tetapi dia tidak mau kalian durhaka diakibatkan air mata ibumu. Ibumu yang paling hebat di saat kalian sakit. Tengah malam pun dia keluar rumah demi kalian yang sakit. Dia rela membelikan obat untukmu, meskipun itu hujan yang berlebat,
tapi yang ditakuti ibumu hanya kamu yang menangis tidak minum obat. Demikian ceramah singkat untuk wabillahi taufiq wa da'atul wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.